setelah bulan Ramadan berakhir, maka di bulan Syawal itu euforia. Salat jamaahnya sudah mulai ditinggalkan. Yang selama Ramadan dia terbiasa membaca mushaf Al-Quran, tangannya terbiasa memegang Al-Quran, matanya terbiasa melihat mushaf Al-Quran. Setelah berkumandang takbiran menandakan 1 Syawal, semua itu dilepaskan, ikut berlalu dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Nah, ini keliru kata para ulama ya. Bertentangan dengan yang dimaksudkan dengan Syawal itu, karena Syawal artinya meningkat. Maka setelah 30 hari di bulan suci Ramadan, kita terbiasa dengan amal soleh, dengan aktivitas positif ya, itu hendaklah dilanjutkan. Maka ada nasihat dari para ulama bahwa manusia yang paling buruk itu adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Ya. Itu bukan hadis Rasulullah, tapi nasihat dari para ulama. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruknya kaum itu yang dia tidak mengenal Allah, kecuali dia kenal Allah itu hanya di bulan suci Ramadan saja. Banyak kalau kita lihat, banyak soleh mendadak ya masyarakat ketika masuk di bulan suci Ramadan, yang biasanya tidak pernah memakai jubah, memakai gamis, memakai sorban, berpeci dengan baik, melangkahkan kaki ke masjid. Tapi setelah masuk Ramadan, dia luar biasa solehnya. Tampak dari pandangan mata bahwasanya dia adalah orang yang soleh ya. Tapi kesolehan itu hanya di bulan suci Ramadan. Seolah-olah di bulan Ramadan saja Allah itu memperhatikan dia ya. Padahal tidak demikian ya. Allah itu memperhatikan manusia di sepanjang tahun. Bahkan ketika kita nanti kembali kepadanya, Allah pun masih tetap memperhatikan manusia. Maka ini sindiran keras untuk kita pribadi dan sama-sama ya. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan ya. Seburuk-buruknya manusia itu adalah yang tidak mengenal Allah kecuali dia kenal Allah di bulan suci Ramadan saja. Padahal kata para ulama, innas salih, sesungguhnya orang soleh itu yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullah. Orang yang soleh sesungguhnya itu dia beribadah sungguh-sungguh dalam ibadahnya di sepanjang tahun, bukan hanya di bulan suci Ramadan ya. Maka beruntung, bersyukurlah kita kalau hari ini kita masih rindu, kening kita bersujud kepada Allah, tangan kita masih rindu untuk membuka mushaf Al-Quran, mata kita masih rindu untuk memandang kitab suci Al-Quran, lisan kita masih terkunci untuk menceritakan aib-aib orang lain ya. Maka itu tanda bahwasanya puasa kita berhasil ya. Bersyukur kita ya. Jangan kembali kepada keadaan sebelum bulan suci Ramadan. Kan di bulan suci Ramadan kita terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, positif, ibadah kepada Allah. Maka itu harus kita jaga bersama. Jangan berlalunya Ramadan, maka berlalu juga amal soleh tersebut. Sebagai penegasan, ya, kata Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau menyebutkan, ittaqullah fi Syawal kama kuntum tattaqunahu fi Ramadan. Bertakwalah kalian di bulan Syawal sebagaimana kalian bertakwa kepada Allah di bulan suci Ramadan ya. Farabbu syahraini wahidun, karena Tuhan kedua bulan itu Tuhan yang sama ya. Bukan Tuhan yang berbeda. Karena di kita kadang di kotak-kotak ya. Kalau di bulan suci Ramadan seolah-olah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Setelah di luar Ramadan
seolah-olah Allah tidak mengawasi kita lagi. Ya. Dan ini keliru, kata Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ya. Kata beliau, farabbu syahraini wahidun. Tuhan dari kedua bulan itu Tuhan yang satu, yakni Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka kalau kita sadar demikian, mengapa ibadah kita berubah? Ya. Mengapa kesolehan kita berubah? Ya. Mengapa berbuat baik juga kita berubah? Maka itu tidak boleh berubah dengan berakhirnya Ramadan. Maka Ramadan itu disebut dengan tadrib, bulan pelatihan, bulan latihan, agar supaya kita terlatih sampai 11 bulan yang akan datang tetap istiqamah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, dan terus istiqamah untuk beribadah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan kita supaya amal kita di bulan suci Ramadan itu terus berlanjut, jangan berhenti. Apa Rasulullah SAW mengajarkan kita? Kita disunnahkan untuk puasa Syawal. Pelajaran secara umumnya artinya jangan berhenti puasa kita itu. Secara umum jangan berhenti amal soleh kita setelah Ramadan berakhir, ya. Itu pelajarannya. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamud dahr. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu kemudian dia mengikuti dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka dia seolah-olah berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya. Ini motivasi biar supaya kita itu tidak terhenti amal solehnya. Ya. Begitupun juga dengan amal yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan bulan Syawal, pelaksanaan puasa di bulan Syawal ini secara umum dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Syawal. Ya. Artinya selama di bulan Syawal kesunahan itu masih tetap ada. Ya. Hanya saja para ulama menyebutkan yang lebih afdol ketika selesai hari raya, tanggal 2 Syawal. Artinya tanggal 7 Syawal dia sudah selesai. Itu yang lebih afdol. Tapi kadang kita di tengah masyarakat masih bertamu, ya, keluarga, tetangga, sehingga tertunda. Yang pada intinya selama masih mencukupi untuk 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka tetap mendapatkan keutamaan karena kasiyamud dahr, maka dia seakan-akan berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan itu hanya berlaku di bulan Syawal saja. Ya. Setelah nanti bulan Zulqa'dah tidak berlaku lagi. Ya. Jadi 6 hari puasa di bulan Syawal itu khusus hanya untuk bulan Syawal. Karena jelas hadisnya kalimatnya Syawal, ya, berlaku untuk di bulan Syawal. Mengapa seorang bisa mendapatkan seolah-olah berpuasa selama 1 tahun penuh? Karena, ya, kata para ulama, satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu maka dilipat gandakan di sisi Allah menjadi 10. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu di dalam ayat Al-Qur'an. Barang siapa yang melakukan, mendatangkan satu kebaikan, maka dilipat gandakan ganjarannya di sisi Allah menjadi 10. Ya, itu kata para ulama, ya. Itu berdasarkan ayat Al-Qur'an. Nah, kita berpuasa selama bulan suci Ramadan itu 30 hari. 30 hari dikalikan dengan 10 jadi 300. Ditambah 6 hari dikalikan dengan 10, 60 hari. Jadi 360 hari itulah umumnya bilangan 1 tahun di dalam hitungan Hijriah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan penutup, ya, sesuai janji saya 15 menit. Kami tadi ceramah jam 5 lewat 30, ini jam 6 ya lewat 45, ya. Sebagai penutup perlu kita pahami, amal terbaik di sisi Allah itu bukan yang besar tapi satu kali kita lakukan, bukan, ya. Amal terbaik di sisi Allah itu adalah yang sedikit
tapi continue, yang terus menerus, itu amal terbaik. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang adwamuha, yang terus menerus, ya, wa in qal, walaupun sedikit. Ya. Kita terbiasa membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan kemarin. Maka sedikit demi sedikit teruskan itu. Ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kalau kami masih terus. Dan kami berdoa kepada Allah semoga tetap istiqomah sampai Ramadan yang akan datang. Minimal 1 hari itu kita ada yang membaca Al-Quran, ya. Dan itu tidak sulit, bapak-bapak, tidak sulit, tinggal kemauan kita saja. Pasti Allah itu, ya, mengabulkan niat baik dari seorang hambanya. Kalau kita berazam dengan kuat, saya ingin terus continue, ya, untuk membaca Al-Quran, ya, maka pasti Allah beri waktu kita. Tinggal kita saja mau tidak mengambil peluang itu, ya. Pasti diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang senggang untuk kita membaca Al-Qur'an. Waktu yang luang, ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat, jangan sampai terhenti amal soleh, ibadah, perbuatan yang positif, yang baik di bulan suci Ramadan kemarin. Dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, maka berhenti juga. Jangan sampai terhenti, tapi terus menerus kita laksanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.